identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Nah, ini dia daftar pustaka yang terdapat dalam teks yang sudah Ibu tampilkan tadi. Yang terakhir adalah lampiran, merupakan dokumen pendukung, misalnya berupa gambar-gambar penelitian yang sudah dilakukan. Oke, cukup sekian materi tentang menganalisis sistematika karya ilmiah. Tidak susah kan? Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar menganalisis sistematika karya ilmiah? Mari kita belajar bersama, berbagi ilmu bersama, dan menjadi generasi muda yang berprestasi. Akhir kata, saya Ica Kartika Dewi mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Om Santi Santi.